Ngantuk. Lapar, belum sarapan. Nah, Berapa kilo beratnya? Ngantuk. Ngantuk habis begadang. Iya. Pusing, banyak tugas. nggak akhir bulan. Akhir bulan. Beli. Lebih dahulu Bapak perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama Bapak dari Universitas Maestri. Bapak salah satu dosen di Universitas Sanata Dharma, program studi bimbingan dan konseling. Rumah Bapak Aceh. Bapak sudah berkeluarga, 2 anak. Ada apa? Apa tinggal di Aceh? Iya. Datang ke sini tiap hari. Enggak, tinggal di sini, punya rumah di sini. Cuma asalnya dari Aceh Bapak. Bapak asal dari Aceh, Bapak udah punya rumah di sini. 3 tahun Bapak di sini. Apalagi? Hobi Bapak mau tahu? Pak boleh Pak. Satunya udah nikah dong Bapak. Udah fokus di Nggak fokus, belum berudah nih. Belum makan, belum sarapan ya. Mungkin nggak bisa berapa. Gaji personal itu kan belum personal. Oke, hobi Bapak memancing Bapak. Bapak senang memancing. Ikutan. Enggak dong, mancing ikan dong. Mancing ikan Bapak. Sebaliknya dengan Besok saya kiriman ya. Hasil dipancing saya. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang dong. sayang. Boleh perkenalan dulu anak-anak dong. Tapi perkenalan ini juga termasuk kita bikin di konsep ice breaking ya. Jadi nanti semisal saudari siapa? Suenita. Dari Suenita memperkenalkan diri. Isinya ada nama, hobi, sama asal. Prodi boleh. Nah nanti setelahnya saudari siapa? Alvina. Saudari Alvina nanti mengulangi apa yang sudah dikatakan oleh saudari Suenita dan juga perkenalan nama. Nanti seterusnya berawal dari saudari Suenita nanti juga berakhir di Suenita. Jadi semuanya ikut. Nah, dan paham? Dimulai dari Selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. pagi. Perkenalkan nama saya Suenita Grisya BR Dinem. Biasanya dipanggil Suenita. Terus saya hobinya nyanyi. Saya dari prodi farmasi. Lalu saya asalnya itu dari Batam. Oke, terima kasih. Nama saya. Oh maaf. Iya. Namanya dia Suenita. Hobi nyanyi. Iya. Asal Batam. Prodi farmasi. Oke, perkenalkan nama saya Alvina Bustirbaku. Saya dipanggil Alvina. Asal dari Flores. Hobi bermain gitar. Prodi bahasa Inggris. Namanya Suenita, prodi farmasi, Iya. hobi nyanyi, Batam. Iya. Apa? Lalu Alvina, bahasa Inggris. Pokoknya kita asalnya Flores, pemainnya hobi di gitar. kamu? Nama saya Bernardi Saridan Albert, biasa dipanggil Bernard. Itu saya lupa. Prodi tematika, hobi main game, aslinya Sulawesi. Lagi udah ini. Tadi nama panjangan Suenita, hobinya nyanyi dari prodi farmasi, asalnya dari Batam. Sedangkan kamu dari namanya Alvina dari Flores, prodi bahasa Inggris, hobinya bermain gitar. Kalau kamu siapa? Kalau kamu namanya Berna, asal prodinya informatika, asalnya dari Sulawesi, hobinya bermain game. Perkenalkan, nama saya Andi, saya dari prodi akuntansi, hobinya berenang. Nah, Bernard. Berawal ya. asalnya? Asalnya dari Padang masih Padang. Padang. Lagi Padang. Boleh saya ulangi ya? Iya, ulangi. Saya ulangi dari saya. Iya, dari Dari saya. Oke. Namanya Alvina, asal dari Flores, hobinya main gitar, terus
prodi bahasa Inggris. Namanya Birna dari prodi informatika, hobinya main game dari Sulawesi. Namanya Anggi, hobinya berenang dari Padang, prodi akuntansi. Weh, tepuk tangan dulu. Iya. Oke, sudah saling kenal. Ini siapa namanya? Seinta. Ini? Ini? Ini siapa namanya, Beb? Saya. Ini? Ini Saya. tahu aja. Ini? Namanya gitu, namanya Alvin. Ini, Vin? 50. Andi, Ya, ini? Bernard, Ini? Melika. Kita beberapa udah ada yang kenal. Udah ada yang kenal? Soalnya saya sama Birna kepanitiaan kemarin. Oh, satu kepanitiaan. Malah sudah kenal mereka semua. Kamu Saling tahu. orangnya kan banget ya? Social butterfly. Iya, social butterfly. Iya, banget. Oke, sebelumnya apakah saya manggilnya teman-teman apa anak-anak nih? Terserah apa, senyamannya. Sayang pun jangan ke saya. Teman-teman udah pada tahu nggak tujuan teman-teman datang ke sini, bapak kuliah di sini untuk apa? Asli. Kamu Sharing, Pak. sharing, Nongkrong, Pak. nongkrong, nongkrong. Kamu tuh elit. Oke, elit, oke. Bapak pengalaman kalian di sini untuk melakukan konseling kelompok. Ada yang pernah sebelumnya ikut konseling kelompok? Belum pernah. Belum. Pertama kali, Pak. Pertama kali. Nggak mungkin. Di sini nanti kita akan, benar kata Suanita tadi, kita akan sharing-sharing, kita akan berdinamika, saling berbagi cerita yang nantinya juga akan membantu teman-teman untuk bisa menyelesaikan atau menemukan cara menyelesaikan masalah dari teman-teman. Ada yang nggak tahu nggak tema dari konseling kita kali ini apa? Tadi bapak bilang ada nggak tahu nggak? Ada ya. Iya, Bang. Oh ya, ada yang tahu nggak? Gitu. Belum tahu, Pak. Apa? Prokrastinasi. Profesi. Atau menunda-nunda pekerjaan. Oh, Jangan pakai bahasa Inggris. iya. Ini anak Inggris. Gak apa-apa dong, belajar. Oke. Bener? Sudah gitu. Oke. Nunda-nunda. Dan tapi sebelum masuk ke sesi konseling kita, Bapak ingin mengajak teman-teman buat membuat peraturan yang nantinya peraturan ini akan kita jalani, kita sepakati dalam sesi konseling ini. Contoh ya Bapak masih contoh, teman-teman membuat peraturan bahwa selama sesi konseling tidak boleh ada yang berdiri, seperti itu, seperti itu. Misalnya, apa ada yang ingin usul? Mungkin Boleh. nggak boleh pegang handphone, kalau nggak boleh makan dan minum kalau Gak boleh pegang handphone, oke. nggak boleh main handphone maksudnya. Oke. Sama tidak boleh makan. Kalau minum, Boleh boleh nggak sih? Boleh ya. Oke. Kalau makan nggak boleh pak. Makanan Padang nggak boleh. Iya. Lumayan. Nanti takutnya kalau makan kan kita nggak fokus gitu loh. Nanti ada yang ingin juga gitu. Apa? Ada lagi? Dan saya saling mendengarkan. Saling mendengarkan, menghargai gitu ya. Iya. Aku lihat teman-teman di sini, ini pada lucu-lucu ya. Iya. Aku mungkin bisa dikurangi lucu-lucunya. Iya, dikurangi lucunya, oke. Kan kita ini Tetap serius gitu ya. Tapi dia ngomong Bisa sampai ketawa. profesional. Gimana ya, Pak? Dia ketawa sendiri, Pak. Oke, kita profesional ya. Profesional. Ada sesi untuk kita canda, ada yang untuk serius gitu ya. Apa? Ya. Aku nggak boleh nyanyi pak. Sebelah Ada. Iya, ini sebelah kanan Bapak. Ada juga. Mohon maaf ya, teman-teman ya. Jadi Pak mau nanya. Iya. Jadi kalau mau ke toilet gimana kan kalau Gitu. Boleh, nanti kalau misal ada yang mau ke toilet, tinggal kasih instruksi aja. Nanti kita akan tunggu. Maksudnya nanti sesi konseling kita akan mungkin kita sudah sebentar untuk teman-teman toilet. Nanti kembali saat kembali lagi kita jangan berhenti sebentar. Nanti juga Bapak minta ke teman-teman suaranya ya. Suaranya lebih keras kan di sini kita bareng-bareng gitu loh. Takutnya ada teman-teman yang mungkin nggak dengar atau Bapak sendiri yang mungkin nggak dengar loh. Jadi nanti suaranya dikerasin lagi gitu ya. Ya kenceng.
setuju Pak, lagi di samping. Nah, jangan sampai kalah di samping ya. Iya. Kita harus Sebelah lagi kalau Iya. Oke, sebentar. Suara. Ada lagi? Ini udah apa? Udah. Ini satu lagi ada nggak? Piring-piring juga satu. Ya. Nggak ada. Udah. Oke. Sesuai dengan tema kita tadi, kita kan akan membahas berdiskusi berdasarkan tentang prokrastinasi atau menunda pekerjaan. Di sini teman-teman kan memiliki permasalahan yang mungkin agak sama gitu ya. Bisa dijelaskan lebih dahulu? Mungkin dari siapa? Dari terus Pak. Boleh. Dari Bernard, silakan. Baik Pak, di sini saya akan bercerita tentang Suaranya Suaranya nggak dikasih lagi, Suaranya oke. di sebelah ada musik. Jadi untuk menunda pekerjaan ini saya sadari dari dulu. Oke. Dari dulu kecil itu kebiasaan saya. Saya suka bermain game. Nah, hobi saya ini berapa ya? Saya tuh melupakan tugas yang harus saya kerjakan terlebih dahulu, khususnya tugas-tugas kuliah. Nah, saya lebih suka bermain game berjam-jam ketimbang 1 menit membaca buku. Sampai ngerinya gitu kan. Jadi ini sangat-sangat tidak bagus untuk diri saya sendiri dan saya sadari itu. Dan dari hal itu juga membuat banyak sekali pekerjaan saya itu kerjakan cuma sekejap tanpa keseriusan gitu. Jadi kamu lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain game gitu ya? Nah, teman-teman ada yang mau lebih dulu? Mau bercerita? Boleh. ya. Soalnya agak lebih dibesarin ya. Sebenarnya kurang lebih sama sih Pak, karena kan udah pekerjaan. Tapi Iya. mungkin saya ceritakan lebih runtuh dari awal mulanya ya Pak. Boleh. Jadi saya itu kan kuliah di farmasi, jadi memang saya juga udah ada praktek, terus juga saya pun mengikuti kepanitiaan himpunan di prodi farmasi. Jadi kayak waktu saya tuh banyak kesita di organisasi dan kepanitiaan. Lalu sesudah saya kuliah dan kepanitiaan tuh kan misalnya saya pulang jam 4. Jam 4 itu saya tuh kadang tidur mungkin cuma setengah jam. Itu saya lebih banyak menghabiskan waktu dalam nonton drama Korea. Karena menurut saya tuh kayak itu tuh jadi bentuk healingnya saya gitu loh Pak, supaya saya tuh lebih tenang, lebih apa ya, nggak stres dengan hiruk pikuk perkuliahan dan hiruk pikuk organisasi gitu. Jadi ya saya lebih banyak menghabiskan waktu nonton drama Korea dari malam sampai subuh Pak. Berarti kamu lebih ini ya, untuk healing itu menonton drama Korea. Iya. Habis dari hiruk-hiruk capeknya Iya, kerja di betul. kampus di kos. Sampai berapa episode, 5 episode, 6 episode. Oke, nonton drakor. Oke. Ada lagi? Mungkin. Kalau saya itu nggak sama seperti teman-teman, cuma di sini permasalahannya beda-beda ya. Iya. Saya tuh sama tuh punya hobi. Oke. Hobi ada satu yaitu saya suka membaca. Membaca. Bermain gitar, tadi saya punya hobi itu membaca novel. Nah biasanya sekarang kan novel kan udah ada di HP kan. Iya. Ada aplikasi namanya aplikasi kuning lah Iya. kita sebut. Kali kalau disebut nggak disponsor gitu. Iya. Benar. Juga nggak mungkin. Iya, kita. Oke, baik. juga. Jadi itu aplikasi itu sering saya gunakan untuk membaca novel-novel gitu, baik novel terjemahan atau novel-novel yang dibuat bahkan ada yang di film kan gitu. Jadi saking asiknya saya untuk membaca novel, saya sampai lupa untuk mengerjakan beberapa pekerjaan saya. Baik tugas kuliah maupun pekerjaan saya di kos. Nah, pada bisa kan tinggal di kos, bahkan untuk makan aja biasanya makan ya jam 7 jam 8 gitu kan udah makan, ini jam 9 10 sifat bisa gitu makannya karena asik. Terus kayak pekerjaan lain seperti ya mencuci pakaian itu tuh menunda terus, sama kayak tugas juga sama menunda terus. Oke. Berarti kamu lebih asik membaca novel ya? Iya. Oke, sampai tugas-tugasnya terpenuhi begitu ya. Kalau dari saya sih Pak, karena masih kan main sosmed sih Pak. Main sosmed. Jadi terlalu gimana ya, kalau nggak lihat berita tuh kayak aku ketinggalan apa nih gitu. Oke. Lebih itulah ya. Itu dikasih Udah nih update nih. Dan lebih banyak menghabiskan waktu scroll sosmed gitu ya. Oke. Pak, dari teman ada yang ingin saling bertanya, saling
Bernard Boleh, Kak. kan Bernard kan oh iya Mak. Bernard kan main games ya. Nah kalau aku kan tadi nonton drakor sampai subuh gitu. Bernard tuh juga sama kayak aku gak sih, kayak nonton lagi main game sampai subuh juga. Bahkan sering nggak tidur. Hah? Sering nggak tidur. Kenapa? Suara dong. Jadi kan weekend itu bisa 2 hari nggak tidur. Ah, Jadi waktu misalnya Sabtu Minggu Ya. itu bisa 2 hari full. Full Push, musik. kalau kata orang mesti ada lain. Tapi tuh kamu dapat duit ya. Ya, itu pekerjaan. Kerja. Jadi selain banyak bermain game itu juga menjadi salah satu ladang kamu buat dapat uang gitu. Benar sekali. Oke. ini di mana sih? Pokoknya kan kamu kan pasti punya ininya kan, ada yang main di warnet gitu kayak di teman-teman. Kalau saya sendiri tuh di kos di kamar, jadi udah ada wifi, udah ada laptop, PC, udah ada HP, jadi ya sembari itu konten juga, jadi udah jadi apa ya? YouTuber. Ya, Kamu Gitu. YouTuber? Apa? beda gaming kan. Fasilitas memadai ya berarti ya. Ya, ada itu. Selain juga dari sembari ngelatih itu juga sambil ngejoki, jadi joki itu dapat uang, kalah juga dapat uang, gitu. Oke. Terus Mau nanya dia? oke. Dia nih kaget ya. Dia suka kaget gitu. Iya. Kan tadi kamu bilang nonton berapa sampai pagi ya? Nggak capek? Nya kayak mata nggak sakit? Sakit makanya kalau saya tuh kan, karena saya tuh nggak sakit sih, tapi maksudnya kayak seneng karena saya nonton gitu. Kayak saya tuh orangnya penasaran gitu, kayak ambil gitu loh. Kalau nggak selesai ini lanjutannya ini apa gitu? Kayak saya kepoan lah. Jadi dari masalah yang teman-teman ceritakan tadi itu intinya mengganggu teman-teman dalam mengerjakan tugas gitu ya. Benar. Kalau sesuai kita tadi terlalu asik nonton drakor sampai tugas-tugasnya nggak terkerjakan. Kalau Afna tadi asik membaca novel, kalau Bernard bermain game, kalau kita di scroll sosmed gitu ya. Oke, dari permasalahan itu Bapak ingin tanya kepada teman-teman, sebenarnya apa sih yang teman-teman inginkan saat ini? Perubahan. Oke, dari Bernard perubahan ya, dari Anggi dari perubahan, dari Sunita Sama sih Pak, bisa lebih efektif. lebih efektif. Kalau Afna? Pasti mengubah perilaku saya. Ya. Yang sebelumnya ya itulah seperti yang diceritakan tadi lah, efektif. Jadi mau lebih efektif aja. Oke. Jadi benar perubahan, Andi juga perubahan, si Suwenda sama si Alvina juga ini lebih efektif begitu ya maksudnya. Kalau Bapak boleh tahu, selama ini teman-teman mengerjakan tugas itu gimana Kak? Dengan kesibukan teman-teman, dengan hobi teman-teman mengerjakan tugas itu gimana? Boleh, Bina? Yang pasti saya mengerjakan tugas tuh di Hamin satu Hamin satu. berapa jam. Oke. Jadi kayak kalau tugasnya deadline-nya jam 23.59 ya, Ya. biasanya jam 23.59 mungkin aku kerjanya di pagi. Nah, di fakultas di prodiku itu biasanya tugasnya itu dikumpulkan di hari Sabtu atau hari Minggu. Ya. Nah, jadi itu kesempatan buat kita untuk ya udah aku kerja di hari Sabtu aja, kalau enggak di hari Minggu ketika dikumpulkan malam. Mepet banget ya berarti ya. Karena aku punya ini ya pandangan sih bahwa aku bekerja ketika deadline aja itu langsung subjek gitu, jadi kayak begitu bahwa oh aku tuh bisa lancar gitu, tapi ketika udah mepet gitu. Oke. Kalau saya tuh sebenarnya mirip sama Pak Alvin, Alvina. Aku juga suka Karena kayak kadang-kadang tuh ngerjainnya tuh bukan hamil satu lagi Pak, bener-bener ya 15 menit atau 20 menit sebelum. Jadi yang bener-bener mepet banget baru saya kerjain. Terus mepet banget gitu juga. Terus sibuk nonton drama tadi Pak. Oke, kata dia ini. Kalau saya sama sih seperti mereka Pak, hamil satu terus atau enggak mepet banget yang benar-benar 8 jam lagi gitu Pak. Gimana? Menurut saya beda nih Pak. Gimana? Jadi
kadang ketika sudah tugas saya ngejoki selesai, karena saya ngadain. Tapi di lain sisi ketika saya banyak job, Ya. udah 2 jam, 1 jam, 15 menit itu saya baru kerjakan. Tapi ada 2 opsi kerjaannya. Gimana? Satu pakai ChatGPT, Waduh. kedua ngejoki. Wah. Nah, intinya ini jadi kurang efektif. Yang ini sangat efektif dan dasar dari itu. Ya kalau yang soal ketika tidak yang mepet mungkin saya bisa kerjain, tapi ketika lagi mepet ya ChatGPT dan joki solusinya. Oke, bagian Kak Alvina ya tadi bilang bahwa mepet-mepet gitu ya, intinya siswa ini tadi sudah mepet-mepet, bahkan 12 menit atau 1 jam sebelumnya saya juga, dan sebenarnya dengan aplikasi ya, gitu kan, ChatGPT tadi ya. Wah. Ya itulah gunanya informatika. Tapi jangan selesai, itu nggak baik gitu ya kan. Oke, Pak ada teman ada yang menanggapi? Mungkin saya mau menanggapi Bina. Boleh, boleh. Sorry Pak, Ada saya juga. kenal ya tapi Iya. ya Pak. Jadi kan kamu kan kerja nih maksudnya dapat duit, berarti uang yang kamu dapatkan itu berarti kamu langsung bayar lagi dong. Iya, karena bayar cuma seberapa untuk apa namanya untuk bayar joki ya. Tapi ketika joki game saya mahal gitu. Oh. Dan ada ChatGPT kalau kemahalan. Kalau jadi per hari misalnya kemahalan, berarti ya udah ChatGPT aja. Tapi menurut kamu pribadi apakah itu tindakan yang patut? Menurut kampus secara sadarwa, Cepet seperti ini. secara pribadi tidak diperbolehkan Bapak. Perlukan kan? Oke. Gitu. Tapi selagi tidak ketahuan Sekarang aku udah tahu. Jadi gini ya teman, sesi konseling kita ini rahasia tetap kita aja yang jaga. Jadi apapun yang teman-teman ceritakan, apapun yang teman-teman sampaikan kepada bapak maupun teman-teman, itu kita sendiri yang jaga. Bapak sendiri juga akan keep cerita-cerita dari teman-teman. Bapak tidak akan nyebar ke kayak umum atau keluar dari ruangan ini. Bapak cerita nggak mungkin. Bapak punya akses kerahasiaan yang harus bapak jaga. Ya. Oke, dari yang teman-teman sampaikan tadi, menurut teman-teman apakah tindakan teman-teman tadi itu sudah menunjukkan bahwa itu adalah tindakan yang baik? Dalam artian begini, apakah yang teman-teman sampaikan tadi bahwa mengerjakan tugas itu mepet deadline 15 menit sebelum, 1 jam sebelum gitu, itu menurut teman-teman dampaknya itu apa? Boleh? Kalau misalnya tindakan yang saya lakukan itu sebenarnya pasti nggak baik ya Pak. Ya. Soalnya selain juga dengan mepet-mepet waktu juga dampaknya nilai jadi nggak bagus karena saya tuh jadi asal-asalan. Tadinya saya punya banyak waktu untuk menyiapkan cari jurnal, cari apa segala macam. Tapi dengan waktu mepet itu kan saya juga cuma cari apa adanya doang, yang penting ngerjain gitu. Jadi ya itu jadi dampaknya nilai saya juga nggak bagus. Pasti kan dosen juga bisa membaca bahwa ini pasti ada masalah gitu. Itu sih Pak menurut saya. Nggak maksimal begitu? Nggak maksimal. Sama sih Pak. Yang pasti ya saya merasakan dampak di nilai kurang baik, terus kayak kesehatan juga ya Pak. Kayak kita kerjakan deadline-nya malam ya, kesehatan juga kayak kita begadang gitu kan, kesehatan juga kurang baik. Cuma ini Pak, untuk apa tuh susah banget. Kayak kita harus ngerjain di jam-jam sebelumnya itu susah banget. Susah ya, masih kesulitan gitu. Oke. Jadi benar ini Kalau dari saya mungkin untuk nilainya aman Pak ya. aman. Tapi untuk pengetahuan yang saya dapatkan itu aja kalau pakai joki sama ChatGPT no. Oke. Tadi yang ini Kalau saya sih dampaknya ya nilai saya jadi jelek ya Pak, karena kan saya ngumpulnya asal-asalan, Ya. tahun saja terus asal comot-comot doang. ya. Oke, berarti berdampak yang negatif ya, berdampak buruk ya untuk dari teman-teman sendiri. Dari Swanita tadi dia asal-asalan ngerjainnya gitu kan. Dari Alvina tadi terus apa nanti namanya tidak fokus begitu ya, tidak fokus. Dari Vina sendiri juga dia bilang bahwa pengetahuan dia jadi nol gitu karena ya ChatGPT tadi dia lebih mengandalkan ChatGPT daripada pengetahuan dia. Dari Anggi sendiri juga asal-asalan gitu yang ngerjainnya. Oke, dari
dampak-dampaknya yang sudah teman-teman sadari? Ada nggak plan ataupun keinginan dari teman-teman? Rencana ya? Saya Kamu dulu. kalau rencana saya itu pastinya saya pengen berubah dengan cara apa Pak? Dengan cara mungkin saya bikin pengaturan waktu lebih baik lagi itu loh Pak, memanage waktu dengan lebih baik dan menentukan skala prioritasnya lebih baik gitu. Skala prioritas ya? Jadi skala prioritas, oke. Kalau dari Amina sendiri? Kalau saya yang mungkin kedepannya saya akan membuat kayak jadwal gitu ya, di ini ditempelin di kamar. Mungkin jadwal, oh hari Senin aku harus ngerjain apa sampai itu. Oke, jadwal Kegiatan. Jadwal kegiatan, oke. Dari Bernard? Kalau saya membuat jadwal sih Pak. Membuat Kalau skala prioritas, dua-duanya sebenarnya prioritas juga Pak. Karena saya juga perlu kerja, tapi saya juga perlu kuliah. Jadi saya akan membuat jadwal yang baik untuk pekerjaan saya dan hobi saya dan kuliah saya. Oke, berarti dua-duanya balance gitu ya? Balance. Kalau dari Amina sendiri? Kalau saya membuat catatan sih Pak. Catatan. Dari skala prioritas juga dari prioritaskan sesuatu pekerjaan yang harus Ya. segera diselesaikan. Oke, jadi tetap ada skala prioritasnya ya? Ya. Baik. Dari yang rencana-rencana yang teman-teman tadi sampaikan, apakah teman-teman yakin bisa melakukannya? Apakah itu sesuai dengan potensi teman-teman? Teman-teman bisa membuat skala prioritas itu dan konsisten dalam melakukannya? Ya. Sebenarnya kalau dari saya itu masih kurang yakin, kayak masih 50-50 gitu karena kayak saya kan sendiri ya Pak di kos. Jadi nggak ada orang yang membantu mengawasi saya dan mengontrol saya cuma punya pacar. Oh, iya. Jadi nggak ada orang yang Kalau sampai baca sih. mengawasi saya gitu. Iya. Kalau misalnya tadinya ada orang yang bisa mengawasi kan mungkin lebih konsisten ya. Nanti sedikit kayak itu apa? 50-50 karena ada yang mengontrol gitu ya. Kalau Amina? Untuk yakin ya sama sih, mungkin bisa 50, sayanya 60. Tambah 10 ya? Tambah 10, oke. Tambah 10. Ya, karena ini apa, untuk konsisten tuh sangat-sangat susah ya buat saya. Kayak apalagi kita tinggal di lingkungan kos yang dimana ya, sama pada sibuk masing-masing kan. Terus kayak cuma punya, sekarang kan tinggal sama saudari yang apalagi dia kan adik aku Iya. kan. Jadi udah kayak aku yang mengontrol dia, bukan dia yang mengontrol aku gitu. Jadi kayak udah aku lebih sibuk ini gitu, nggak lagi mikir juga aja deh, nggak ada yang marahin juga kan. Paling juga dosen jadi aku lebih untuk konsisten tuh susah. Sama ya berarti ya, kan ada yang mengontrol gitu ya? Ya. Oke, ada di Bernard sendiri? Kalau dari saya naik 20%. Ada 20%. 80% jadi saya. Karena sebenarnya emang dari dulu itu saya sadari tidak baik dan dorongan dari pacar saya juga ingin. Mohon maaf ya, bisa lebih keras lagi? Suara saya kurang gede ya. Iya. Gede ya? Oke, jadi 80% dan saya sadari itu udah nggak baik dari dulu sebenarnya. Tapi karena belum ada nih dorongan untuk apa ya, berubah dari seseorang setelah punya pacar dan dia juga sadar kalau itu nggak baik dan dia mengingatkan. Makanya saya sangat berharap dengan apa ya, kesadaran saya ini nanti bisa berhasil 80%. 30%-nya mungkin istirahat lagi gitu. Iya. Jangan lupa istirahat ya. Begadang terus kelihatan dari awal. Iya. Ada yang sendiri? Kalau saya sama kayak si Grace sih Pak. Situ mungkin. Grace. Jadi kan Kita Grace ya. Aja sweater Grace kan. Iya. Konsisten ya berarti ya. Pada yang sama lagi. Sudah. Dia agak banget. Ada mana lagi? Karena kayak mengontrol diri itu ya. Oh, di- Kalau dia di pos bersama juga Gak punya pacar juga. pacar juga. oh kode ya Bapak kan anaknya bapak mungkin. Oh iya nah. aku. Oke, kalau Sherita tadi karena
tidak ada yang mengontrol gitu ya, dia udah konsisten. Sama juga Alvina, si Anggi juga, Alvina tadi kesadarannya ya gitu ya Pak Bernard ya. Lanjut, teman-teman tadi sudah mengatakan bahwa teman-teman ada yang ingin membuat skala prioritas, ada yang ingin catatan gitu, ada yang juga ingin membuat dua-duanya sebenarnya prioritas ya, tapi biar lebih balance gimana gitu ya. Kalau Bapak boleh tahu, gimana cara teman-teman membuat skala prioritas itu? Boleh? Yang dari tadi ku pikir Iya. yang apa yang mau dibuat mungkin di jadwalku ya, buat jadwal. Jadi kayak dari Senin sampai Jumat pasti ada kegiatan. Ya. Mungkin selain tugas di kampus, mungkin jadwal kegiatan selama di kos, masak, cuci gitu, beres-beres kamar gitu. Nah selanjutnya mungkin yang akan saya prioritaskan mungkin tugas kuliah juga. Jadi kayak di hari ini hari Selasa atau hari Jumat, terus tugasnya mungkin dikumpulkan minggu depan atau hari Seninnya ya, mungkin itu yang saya prioritaskan. Apalagi kan setiap hari pasti ada dosen yang ngasih tugas gitu. Jadi membuat jadwal yang jadwalnya dekat gitu ya. Terus ini Pak, mungkin lebih ke jamnya juga. Jadi kayak pulang kuliah, kadang pulangnya sore. Iya. Pulang sore mungkin istirahat, mandi, beres-beres. Setelah itu untuk mengerjakan tugas mungkin mulai dari jam 7:30 sampai 8:30. 1 jam itu sisanya untuk baca novel atau main gitar gitu. Setelah itu istirahat. Sikap dari Kalau dari saya tuh sebenarnya udah sering bikin ini sih Pak, kayak action plan book gitu. Jadi itu buku yang ada di Gramedia, Iya. kayak yang udah tertata gitu. Tapi emang tadi karena saya kurang konsisten buat isinya, ya mungkin saya mau lebih konsisten lagi dalam isi buku itu. Jadi di mana satu hari itu saya bakal list apa aja kegiatan saya, nanti sampai malam saya bakal rangkum hari ini saya ngapain aja. Jadi kayak lebih ke diary gitu sih Pak. Nah nanti dalam satu minggu tugas-tugas apa yang sudah saya kerjakan, nah itu sama kayak Kak Afri juga ada kayak rekapannya gitu loh. Kalau dari yang sendiri? Kalau dari saya membuat catatan di HP Pak. Catatan di Karena HP. kan HP selalu kita bawa. Iya. Jadi itu kayak mengingatkan saya gitu. Tugas-tugas itu. Ini buat catatan di handphone ya, yang kamu lebih banyak menghabiskan waktu untuk main handphone, jadi itu lebih ingat gitu ya. Iya. Kalau dari Bernard sendiri? Dari saya sendiri di dalam pos itu ada jadwal Pak ya, Iya. whiteboard itu udah saya berada di situ udah lama. Tapi di situ cuma tertulis jam sekian untuk job ini, job ini, terus live ini. Jadi nggak ada tuh terisi untuk jadwal mengerjakan waktu mengerjakan tugas. Jadi nanti akan saya buat di situ dan mungkin waktunya seimbang pada atau apa nanti akan disesuaikan lagi gitu Pak. Oke, membuat catatan di whiteboard gitu ya. Yang tadinya joki diganti dengan menjalankan tugas sendiri Iya. gitu ya, walaupun dengan waktu yang 4 jam. Oke. Jadi teman-teman apakah ada yang ingin saling menanggapi atau mau masukan? Dia membuat ini Action plan. Iya, action plan. Diary. Ini dong mau nanya. Iya boleh. Nanti belinya ini ya di Gramet ya beli. Iya. Jadi kayak dia tuh bukunya tuh udah ada gitu loh, kayak hari ini ngapain, kayak list-listnya kita tuh kayak kita tinggal tulis. Jadi dia kayak mungkin kalau temen tahu berwarna juga sih. Jadi kita tuh happy buat ngisinya. Dalam bentuk buku nggak ditempelin gitu kayak Aku dalam aku mau nanya ke Andi tuh boleh. kan kamu bilang buat ini nih ya pengingat gitu ya, berarti catatan itu berarti dibuatin alarmnya atau enggak? Soalnya kalau HP kan palingan di ininya nggak dilihat kan, kamu lebih asik scroll gitu gitu kan itu bisa membuat kamu nggak? Enggak sih, kalau aku malamnya doang, terus aku cek, oh iya kegiatan besok, oh iya akunya ada tugas. Kalau lupa gimana? Kan asik ini kan. Enggak, kan selalu megang HP. Iya, makanya aku tahu ya kita selalu megang HP. Tapi kan kalau keasikan kita apalagi ya, kita juga sering main TikTok kan. Makanya kayak untuk ngecek itu kan agak susah juga ya. Aku sendiri pun kadang-kadang
bukan Shopee. Terus kayak aku buka akun WA terus itu kalau itu kayak udah aku diamin di WA lama-lama tadi tuh aku ada masalah ini tiba-tiba bapaknya Mbak aku udah di depan Mbak kok ini nggak ada orang gitu aku nih karena itu lupa mungkin usulan sih kayak kan di HP kita kan punya alarm kan nah mungkin itu dimasukin alarm itu dimasukin catatan kalau aku sering buat kayak gitu bangun pagi gitu di alarmnya tuh oke hari ini bangun jam Mungkin benar sih usulannya dari Alvina juga gitu. Nanti ketika membuat catatan itu juga diberi alarm gitu agar dia ada yang mengingatkan tidak hanya nanti kalau misal lupa kan ada alarm gitu yang mengingatkan sudah. Terima kasih. Pak lagi ada yang mungkin Mas Pak. itu Pak terkait mengenai yang itu sih Pak susah untuk ngejalannya Susah ngejalannya. Oke, sebelumnya Bapak nanya, rencana ini ingin kalian lakukan tuh kapan? ini ada Jumat ya Pak Ya, dengan Jumat. Kayaknya Senin deh. Senin aja deh Senin, mulai Senin. mulai Mulai Senin semua. ya Senin aja Pak Senin jadi ya. hari awal awal dari Hari Minggu gitu. yang melelahkan. Melelahkan. Oke. Tadi aku kan sempat tinggung ya, takut gitu kan, ya susah susah untuk mengontrol tadi juga sebenarnya. Bapak, di sini Bapak juga bertanggung jawab. Gitu. Teman-teman membuat rencana, di sini Bapak sebagai konselor juga memiliki tanggung jawab untuk mengontrol teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nanti Bapak bantu untuk mengontrol. Jadi rencana-rencana teman-teman yang akan teman-teman lakukan gitu. Apakah Bapak boleh untuk membantu teman-teman? Boleh. Boleh banget. Bantu, Pak. Boleh. cara kontrolnya gimana Pak? Oke, cara mengontrolnya kita sepakatin aja. Kira-kira yang efektif untuk kita saling belajar itu gimana? Kayaknya buat Grup sih Pak Grup boleh. Terus yang lain buat grup aja, grup WA gitu ya. Adminnya sama siapa? Saya bisa saya bantu Pak. Oke. Beberapa saya punya nomor. Udah punya nomornya? Udah. Oh iya, saling kenal juga ya udahnya. Oke, nanti Bapak dimasukin di grup ya. Biar Bapak juga bisa mengontrol dan Bapak harap teman-teman juga ini mau untuk share gitu loh, untuk memberikan saling menanggapi dan aktif juga di grup gitu loh tentang rancangan teman-teman. Nanti kan Bapak juga bisa bantu untuk mengontrolnya. apakah pertanyaan kita yang sama? Enggak salah. Berarti kita harus membuat ini ya dalam bentuk ini Word. dokumen Boleh? Mungkin saya boleh mengajukan diri nggak Pak? Boleh? Saya mau bikin template biar teman-teman Nah. isi gitu. oh Dan nanti kita setiap mungkin ya itu kita sepakati setiap hari berapa kita share itunya kegiatan itu. Kegiatan. Oke. Nanti bisa di grup apa mau bikin grup dan juga biar lebih enak Di drive Bu. di drive gitu ya. bagi Link. Nanti saya bagi. Oke, terima kasih Suenita. Apakah ada yang ingin mengusulkan lagi? maaf ya Pak Boleh? ada yang Gak apa-apa. Pengetahuan. Gak apa-apa. enggak aku tuh saya tuh bingung Ya. gimana sih Bapak ngontrol kita di WA maksudnya kayak itu kan kegiatan kita sehari-hari apakah Bapak akan bertanya ke kita kan Oke. kayak ini aku ada yang Kan tadi kan sempat disinggung bahwa nanti akan dibuat Google Drive gitu kan. Nanti teman-teman kan nge-share kegiatan teman-teman, rancangan teman-teman, aktivitas teman-teman di Google Drive itu gitu kan. Nah nanti Bapak mungkin ngeceknya 2 hari sekali gitu gimana? 2 hari sekali untuk Bapak mengecek kegiatan teman-teman. Terus nanti di hari Jumat kan kita ketemu lagi nih. Nah itu kita bisa berdinamika secara langsung tentang mungkin Pak saya kurang ini nih, saya kurang gini gitu loh. berarti kan Bapak ngecek 2 hari 2 hari sekali. berarti di kegiatan kami harus nyentang itu supaya oh ini memang sudah mengerjakan atau belum atau gimana Boleh begitu. Nanti teman-teman kan di tabel-tabel itu kan bisa tuh dikasih centang-centang gitu loh. Apa yang udah teman-teman lakukan 1 minggu ini, 2 hari ini, 1 hari ini gitu loh. kalau kami itu gimana Kejujuran teman-teman itu yang ditamakan di sini gitu loh. Itu tuh juga untuk masa depan teman-teman kan, untuk kebaikan teman-teman juga gitu loh. Kalau untuk teman-teman bohong ya nanti yang ngeliat sudah teman-teman diri teman sendiri gitu kan. Yang rugi juga di sini. Iya, yang rugi juga jadi teman-teman sendiri. Jadi Bapak harap teman-teman bisa jujur, karena itu untuk membantu teman-teman untuk bisa mencapai tujuan teman-teman, keinginan teman-teman. Ya, kira-kira mungkin 2 minggu. Kita coba 2 minggu dulu. boleh Pak
mulai dari Senin besok, ya kan? Teman-teman bisa mulai membuat draftnya, TKP-nya nanti bisa di-upload di Google Drive. Dan mungkin kita jadi 2 minggu ini ya, kita lihat progres kita. Jadi tenang aja Bapak, tetap berkembang soal Oke, Pak. Oke. Apakah ada yang ingin saling memberikan masukan lagi ataupun usulan? Sudah. Sejauh ini saya udah suka. So ini sudah dari Bella lagi mungkin. Sudah. Oke. Sebelumnya Bapak ingin tanya dulu nih perasaan teman-teman ya, perasaan dulu teman-teman dulu setelah melakukan sesi counseling ini dari skala 1 sampai 10 perasaan teman-teman, kelegaan teman-teman. Saya 10. Widih, Lega banget. Mau tangan dulu. Alvira? 8. 8. Oke. Dari Bella? 9. Oke. Apa sama Dari Anggi? baca naik Berapa? Oke. Kalau mau boleh tahu, kenapa di angka 8? Oke, kenapa nih? Masih adakah hubungan-hubungan? Mungkin lebih ke masih ada pergumulan ke depannya bisa nggak ya? Oke, keyakinan gitu ya. Oke. Keyakinan dari diri sendiri. Semua perlu dicoba ya, Alvina ya. Kita mulai 2 minggu ini kita lihat progres kita dan Bapak percaya Alvina, Firna, Juanita dan Anggi pasti bisa mencapai tujuan itu. Amin. Dari Andi, kenapa Mas belum bisa sempurna? Sama sih. Keyakinan, ragu. Oke, kita akan coba bareng-bareng, kita bersama-sama di sini. Firna? Kalau saya masih takut tergoda ChatGPT, Pak. Oke. Bahaya. Oke, ada usulan dari teman untuk Jadi mungkin ketika sadari saya mungkin nggak bisa, artinya ya masih belajar dan Pak, nggak tahu nanti kita jalan tiba-tiba capek atau apa, mungkin melakukan hal yang tidak diinginkan lagi. Tapi ya mungkin aku masih kenapa saya 9, tapi saya tetap percaya dengan saya sendiri. tetap percaya dengan kemampuan sendiri ya itu ya. Oke. Bisa di uninstall nggak itu aplikasi itu? Pak. Karena oh ya boleh Maaf, boleh boleh. Mungkin saya ada usulan. Ini mungkin kalau kita nanti tugas bareng, kita bisa nongkrong bareng kan, daripada waktunya dihabiskan dengan ChatGPT. Jadi kita bisa alihkan dengan ngerjain tugas bareng, ngopi-ngopi bareng. Dinamika bareng gitu ya. Bareng. Bukan. Ya kan nggak apa-apa sambil nongkrong ya. Berarti palingan ke Richa. Yang bisa juga kebanyakan kita saling jelas Ini kita bisa ke rumah bapak. Wah, boleh. Makan. Boleh. Nanti Bapak siapin ya, sampai ada. Nah, berarti mungkin di grup kita ngapain? Kita saling membantu gitu ya. Oke. Bisa, Pak. Sebelum kita sesi konseling ini ya, Bapak ingin merangkum dulu tentang dinamika kita selama awal hingga akhir ya. Ini teman-teman datang membawa perasaan teman-teman tentang prokrastinasi atau sering menunda pekerjaan gitu ya. Si Juanita yang senangnya nonton drakor, si Alvina yang membaca novel, si Becca bermain game, dan si Anggi yang suka scroll TikTok gitu ya, scroll sosial media gitu ya. Teman-teman akhirnya bisa menemukan cara untuk menyelesaikan permasalahan kamu dan ada yang membuat skala prioritas, ada yang membuat rancangan-rancangan gitu ya di action plan gitu ya. Dan akhirnya teman-teman bisa saling mensupport satu sama lain, teman-teman saling bertukar pengalaman bagaimana cara-caranya gitu ya, saling memberikan masukan juga, dan akhirnya teman-teman sekarang sudah merasakan kelegaan gitu ya. Benar begitu teman-teman? Benar, Pak. Sudah lega kan ya? Nah, Bapak percaya teman-teman bisa melakukan dan bisa mencapai tujuan yang teman-teman ingat tadi dengan skala prioritas teman-teman dan rancangan yang teman-teman buat. Bapak yakin bahwa teman-teman bisa sukses, teman-teman bisa mengatur waktu yang teman-teman punya gitu. Ada yang mungkin seperti beda tadi tetap bisa bermain game dan bisa mengerjakan tugas, wanita juga bisa bermain menonton drakor dan belajar mengerjakan tugas, si Alkan juga membaca buku dan juga mengerjakan tugas, si Anggi juga scroll TikTok ini sambil mungkin kalau capek gitu dia lagi gitu Pak, atau misal scrollnya itu tentang gimana cara ngerjain gitu YouTube segala macam gitu kan ada juga gitu. Gimana? Bukan yang joki ya, ya jangan
untuk sensitivity jangan gitu ya. Oke, sebelum Bapak tutup apakah ada yang sampaikan ke teman-teman? Saya Pak, Boleh. terima kasih. Sama-sama. Kita ini. Oke. Akhirnya ada? Boleh? Hari Jumat minggu depan kita ketemu lagi. Boleh kalau gitu. Ini kan nanti kita akan buat grup kan ya. Nanti Bapak cek 2 hari sekali. Di setiap Jumat di 2 minggu ini kita akan bertemu di ruangan ini lagi. Boleh? Boleh Pak. Untuk jamnya? Sama aja Pak. Sepakati? Karena kita free juga. Setiap Jumat free. Ya. Nggak ada kelas setiap Nggak ada. Jumat. Oke. Jadi setiap Jumat kita bertemu di ruangan Bapak ini jam 9 gitu ya untuk membahas progres-progresnya begitu. Sepakat? Sepakat. Oke. Kalau gitu Bapak akhir sesi konseling ini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah mau hadir dan mau berbagi cerita berdinamika bersama sehingga bisa menemukan langkah yang baru untuk menyelesaikan permasalahan gitu ya. Kalau gitu Bapak juga mengucapkan mohon maaf apabila dalam mendampingi teman-teman banyak kesalahan, banyak tutur kata atau bercanda-bercanda yang mungkin berlebihan gitu ya. Pak, mohon maaf sekali dan silakan teman-teman untuk bisa melanjutkan kegiatan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Pulang bareng ya. Iya. Iya. Terima kasih.